Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi kepada kita semua sedang jemaat Tuhan yang ada di sisi Mile 7. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini dan kesempatan yang ada. Kami ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Dan kita telah masuk hari yang kedua di tahun 2022. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan kepada Tuhan, daripada Tuhan kepada kita. So saya tak percaya bahwa hari ini saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari saya membawa kepada kita lihat Roma pasal 12 ayat yang pertama, ya. Maaf saya, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di sini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita berdoa saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk apapun Tuhan telah kerjakan sepanjang kehidupan kami. Dan bela kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, membuka telinga rohani kami, mata rohani kami, dan juga membuka hati kami untuk melihat, mengerti, memahami apa yang Tuhan ingin maksudkan dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah yang kami lalui Bapa di surga. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua yang ada. Berkatilah juga hamba-Mu ini Tuhan, sebagai saluran berkat Tuhan. Untuk apa yang disampaikan itu semuanya berasal daripada surga, berasal daripada Allah sendiri, untuk membangun dan menguatkan jemaat Tuhan yang ada. Berkati sekali lagi masa ini dan juga firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita kembali pembacaan firman Tuhan tadi. Dia berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bawa kepada kita satu tema, masuk di tahun yang baru dengan berani tampil beda. Masuk di tahun baru dengan berani tampil beda. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan dalam hal ini. Berani tampil beda, saudara, saat kita masuk di tahun baru ini, saudara. Mari kita mengoreksi diri kita, pribadi kita di dalam Tuhan, supaya kita itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Dia, terus semakin mengenal Dia, semakin merindukan Dia dalam kehidupan kita, saudara. Sebab itu kita mulai merenungkan dan juga saudara, supaya kita dapat menerima sesuatu yang baru daripada firman Tuhan setiap hari, saudara, hingga kehidupan kita akan menjadi alat Tuhan, ataupun juga saya katakan sebagai mana kita ada pada hari ini menurut kehendak Tuhan. Saudara, kita perhatikan berani tampil beda, saudara. Jadi dalam hal ini membawa kepada kita lihat bahwa satu keberanian yang harus dalam diri kita untuk tampil satu perbedaan daripada sebelum ini. Kalau kita contohnya, kalau kita yang tadinya, yang sebelumnya adalah penakut, mungkin pada waktu ini kita berani tampil beda, adalah orang yang berani. Ada amen, saudara. So maka itu kita perhatikan, menjadi orang Kristen harus berani tampil beda. Saudara, tampil beda yang dimaksudkan adalah kita hidup tidak mengikuti arus dunia ini, saudara, tetapi hidup di dalam satu standar kerajaan surga, kerajaan Allah. Kita perlu sadari bahwa kita semua telah percaya kepada Kristus, kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita telah ada dalam kerajaan surga. Maksud saya di sini adalah kerajaan Allah. Kita sudah tinggal dalam kerajaan Allah. Jadi seperti mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa sama kita, untuk kita juga pada waktu ini, di mana Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Makanya saudara, kerinduan kita adalah supaya kerajaan Allah di bumi ini akan terus berluas, dan kita tetap tinggal di dalam standar kerajaan Allah. Mari kita perhatikan, saudara, sebagai anak-anak kerajaan, kita tidak boleh hidup sesuka hati kita. Ada standar atau nilai gaya hidup
kerajaan Allah yang kita perlu ikuti, sehingga kita berbeda dengan anak-anak dunia ataupun ataupun juga dengan orang-orang dunia. Saya maksudkan kita harus beda dengan orang-orang dunia. Kita akan dilihat orang bahwa kita adalah ahli kerajaan surga ataupun ahli kerajaan Allah, ataupun juga kita adalah orang-orang yang telah dikhususkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. So mari kita perhatikan sekali lagi firman Tuhan itu, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Dia menasihatkan kepada kita untuk tidak serupa dengan dunia, dia katakan, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi kita, ya tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Di dalam firman Tuhan yang lain saya mau kita lihat juga hal yang sama ditegaskan ya dalam oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes. Kita buka firman Tuhan itu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu." Perhatikan baik, bahwa ternyata jika orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada terhadap orang itu, saudara. Yang ke-16 berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Itu jelas diberitahu, saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita sadarikah tidak bahwa hari-hari ini bahkan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Maksudnya bahwa manusia yang tinggal dalam dunia ini hanya mementingkan keinginan-keinginan mereka yang telah melupakan tentang Allah. Saudara, kita perlu jelas tentang hal ini, bahwa dunia semakin hari semakin moralnya merosot. Dan ini yang seringkali saya peringatkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Makanya saudara, kita perlu melawan arus untuk hidup dalam dunia pada hari-hari ini. Melangkah berani tampil beda, saudara. Kita perlu melangkah berani melawan arus dunia ini. Ini yang dimaksudkan sebenarnya oleh Rasul Paulus kepada kita pada pagi hari ini. Itulah firman Tuhan memberitahu kepada kita. So kita lihat bahwa salah satu penyebab kerusakan dan kehancuran umat Tuhan adalah karena mereka hidup mengikuti arus dunia ini, saudara. Mereka hanya melayani arus dunia ini, mengalir yang begitu cepat. Kita tahu bahwa semakin hari semakin modern, semakin hari semakin canggih dunia ini, saudara. Kita tidak boleh abaikan tentang, kita tidak boleh tidak menerima tentang kemodernan ataupun juga hidup di dalam dunia yang semakin modern, saudara. Kita tidak boleh juga tidak mau tinggal seperti itu. Tapi apa yang dimaksudkan di sini, saudara, kita perlu melawan arus dunia. Karena semua keinginan-keinginan dunia yang kita sudah bacakan tadi, dan juga firman Tuhan telah katakan dalam Yohanes tadi, saudara, cukup jelas. Kita nampak di depan mata kita nampak itu sedang berlaku pada hari ini. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh menuruti, kita tidak boleh hanyut dalam dunia ini, tapi kita mesti melawan arus, saudara. Puji Tuhan. Nah, mari kita perhatikan, saudara, untuk berani tampil beda, saudara. Kita perlu, tadinya saya katakan bahwa kita perlu tinggal dalam standarnya kerajaan Tuhan. Ada nilai-nilai yang perlu kita ikuti, gaya hidup kerajaan Allah yang kita perlu ikuti dalam diri kita, supaya mana, saudara, kita boleh melawan arus dalam dunia ini. Kita perhatikan seperti yang dituliskan dalam ayat 17, cukup jelas, "Dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya." Perhatikan, saudara, ternyata hanya orang yang hidup menurut kehendak Tuhan itu akan tetap hidup selamanya. Puji Tuhan. Jadi kita perhatikan dalam hal ini, tidak sedikit ataupun orang-orang Kristen yang tidak sedikit orang-orang Kristen tahu tentang hukum, dan mereka seharusnya hidup dalam standar Tuhan, terbawa arus dunia dan kompromi dengan dunia, sehingga mencari pembenaran diri sendiri demi memuaskan mereka punya keinginan, saudara.
Jadi saudara, nyata juga kita perhatikan ya bahwa banyak orang umat-umat Tuhan yang telah ya mereka punya kehidupan menuruti semua keinginan nafsu dunia ini. Sayang sekali saudara, sebab itu firman Tuhan memperingatkan saya dan saudara supaya kita harus diperingatkan dalam 2022 ini sekali lagi, supaya kita melangkah berani, tampil beda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amen, puji Tuhan. Nah saudara, ini Tuhan, kita melihat bahwa untuk kita hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ya, kita tidak hanya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak hanya mengharapkan berkat-berkat Tuhan, tetapi juga kita harus hidup di dalam perintah Tuhan, ataupun juga menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti kehendak sendiri saudara. Dan hal ini yang kita namakan tadinya hidup melawan arus dunia hari ini. Puji Tuhan. Kita mungkin boleh mengambil sebuah ilustrasi daripada seekor ikan Solomon saudara. Kalau kita perhatikan ikan Solomon ini saudara, dia akan hidup, dia akan tetap hidup bila mana dia itu melawan arus, bukan ikut arus. Dia hanya akan ikut arus bila ikan itu sudah mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan saudara kita belajar daripada sesuatu, ataupun kita belajar daripada ikan Solomon ini saudara. Dan begitu banyak di ikan-ikan yang mungkin kita lihat di negara kita atau di tempat kita saudara, ya itu banyak jenis ikan yang kita boleh lihat. Mereka, saya katakan ikan-ikan ini akan melawan arus, bukan mengikuti arus itu. Nah kita perhatikan dalam hal ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam hal ini saya dan saudara, ya kekristenan kita itu bukan hanya kehidupan Kristen kita itu bukan hanya berharap kepada tadi saya katakan tentang berkat Tuhan, bukan sekadar cukup untuk jadi menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tapi kita perlu mengerjakannya, di mana kita perlu mengikuti dan juga tetap tinggal di dalam kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Itu saya maksudkan dalam kerajaan Allah itu, ya, di mana mengikuti kehendak Dia dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan, haleluya. Mari kita perhatikan beberapa contoh, ya, sebelum kita melangkah seterusnya. Kita mau sadari bahwa kita adalah bukan gereja yang mati. Kita bukan gereja yang mati, ataupun kita orang Kristen bukan orang Kristen yang mati. Kita adalah orang Kristen yang hidup. Sebab itu kalau hidup, kita adalah hidup yang berani tampil beda. Kita lihat satu contoh yang saya mau bawa kepada kita lihat tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Kita tahu tentang kisah Musa. Musa diangkat sebagai anak angkat oleh istri Fir'aun saudara. Jadi dia adalah, kita tahu bahwa dia dididik di dalam keluarga yang kaya, dididik oleh raja saudara. Fir'aun sendiri kita perhatikan bagaimana dia punya kehidupan yang begitu mewah sekali saudara. Bagaimana kita perhatikan bahwa dalam pendidikan dia cukup terjaga, makan pakaian dia terjaga saudara. Kita boleh bayangkan dia hidup dalam zon nyamannya saudara, atau comfort zone-nya saudara. Nah kita perhatikan, namun karena dia menyadari panggilan Tuhan, dia menyadari tentang kehendak Tuhan dalam dirinya, dia berani melangkah keluar, berani tampil beda daripada semuanya saudara. Dia perlu tinggalkan kekayaan, dia sanggup tinggalkan dia punya status sebagai anak angkat, angkat Fir'aun pada waktu itu saudara, untuk menggenapi ataupun juga mengikuti kehendak Tuhan, ataupun juga menurut panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia perhatikan juga bukan hanya kedudukan yang ditinggalkan, tetapi namun juga kekayaan yang dia perlu tinggalkan dan sebagainya. Dia sanggup saudara tinggalkan semua yang dia rasa selama ini zon nyamannya, zon comfort zone-nya saudara. Dia tinggalkan karena satu, dia tahu tujuan hidupnya itu adalah untuk melakukan ataupun juga untuk melayani Allah. Saudara, kita lihat kehidupan Musa ini, satu langkah yang berani dia lakukan, berani tampil beda dengan meninggalkan comfort zone-nya saudara. Meskipun mungkin risiko yang besar yang perlu dia lalui, tapi dia telah memilih satu
pilihan yang sangat tepat, yaitu mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak dia, bukan mengikuti kehendak dunia, saudara. Kalau pikiran dunia, kita akan kata, kenapa begitu bodoh si Musa lakukan hal ini. Cukup bagus dalam keadaan kekayaan yang dia ada, mewarisi takhta kerajaan nanti. Kenapa dia buat begini? Saudara, itu adalah pikiran dunia. Tetapi kalau kita lihat pikirannya Kristus, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang dimana dia berani tampil beda dengan orang yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga belajar daripada hal ini. Seperti mana firman Tuhan katakan dalam Meleki. Kita lihat Meleki, saudara ya. Dalam Meleki pasal 3 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata begini. Beginilah berbicaralah satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari ini yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan saudara, bahwa inilah janji Tuhan dituliskan kepada kita. Janji Tuhan kepada orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup menurut standar kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu saudara. Dan di mana mereka yang hidup melawan arus, bahwa di mana mereka tidak mengikuti arus dunia ini ataupun terhanyut dengan cara dunia saudara. Ya, di mana juga dikatakan juga bahwa firman Tuhan semesta alam pada hari ini kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini berkat yang luar biasa Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang tetap taat kepada dia. Ada iman saudara. Dan saya tak percaya, yakin bahwa saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya untuk kita berani tampil beda daripada apapun juga. Saya adalah beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Biar keluarga kita, biar orang-orang teman-teman kita, kawan-kawan kita akan melihat kita, ini akan tetap, wah, dia inilah orang-orang yang sangat beda. Kau sekarang itu adalah orang yang beda. Ya saudara, mereka sendiri akan menilai kita, apakah kita tetap sama yang dulu ataupun kita sudah ada perbedaan ya saudara. So, itu saudara, mari kita belajar bersama-sama dengan hal ini. Nah, mari saya mengajak kepada kita melihat dimanapun Tuhan tempatkan kepada kita. Ingat seperti Musa tadi, Tuhan akan bawa kepada kamu satu tempat saudara. Untuk proses kita, saya maksudkan saudara, bahwa mungkin satu waktu nanti engkau akan berada di kota-kota yang besar, kota-kota yang akan serba modern. Saudara, jangan lupa, jangan terikut, jangan hanyut dalam arus dunia. Tapi mari kita melawan arus. Kita ada firman Tuhan yang akan selalu memimpin kita. Firman Tuhan yang akan menolong kita selalu saudara. Dan Tuhan yang sertai kita selalu, yang akan mendampingi kita untuk melalui semuanya ini. Amen. Tetap saja setia saudara. Di mana kamu akan berada, Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amen. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, seterusnya kita mau lihat beberapa hal penyebab orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen yang dimana mereka tidak berani tampil beda dalam hidup mereka saudara, dalam saat mereka melalui arus ini saudara, arus dunia ini. Mereka nampaknya mereka terhanyut dan bukan dapat melawan arus yang deras saudara. Kita perhatikan, satu itu sebabnya mungkin karena belum mengenal Tuhan, ya, mengalami Tuhan kerajaan surga, ataupun belum mengalami Tuhan itu sendiri. Saudara, mungkin ada banyak orang percaya yang hanya mendengar firman Tuhan, yang hanya percaya, yang hanya baca firman Tuhan, tapi belum mengalami Tuhan dalam dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, bukan hanya untuk dihafal, tapi firman Tuhan harus dilakukan. Apa yang saya katakan tentang mengalami Tuhan itu adalah kita alami sendiri firman Tuhan tersebut. Kita alami firman Tuhan dalam diri kita. Kita alami Tuhan di dalam doa kita.
Kau pikir bahwa kita mungkin telah dengar banyak kesaksian, wah doanya terjawab, ya kan saudara, kesembuhan terjadi. Saudara, kita alami Tuhan. Mungkin saja kita tidak mengalami kesembuhan, tapi juga saudara, satu hal yang luar biasa, ada penghiburan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah saudara, mungkin kita dalam satu permasalahan, saudara, kita berdoa, Tuhan menjawab saudara. Maksudnya saya maksudkan di sini adalah kita mengalami Tuhan tersebut. Ya, kita mengalami Allah sendiri. Kita mengalami apa yang kita yakini, percayai saudara. Karena Tuhan tuh hidup. Tuhan tuh ada untuk kita semua. Makanya saya dan Anda, kita semua harus selalu ingat bahwa saya mau mengalami Tuhan. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Setelah hal yang lain, ya, satu contoh yang saya bawa tadi bahwa yang pertama itu mereka belum mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Itu dalam Filipi, ya, dalam Filipi pasal 3, saya bukan untuk kita, ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan dalam seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia tinggalkan semua yang menjadi satu kebanggaan dalam dirinya saudara, karena mengikuti Kristus. Kita jelas tahu tentang kehidupan Paulus. Nanti punya waktu saudara baca tentang di dalam Kisah Rasul, tentang kehidupan Rasul Paulus saudara, di mana dia adalah orang, ya, sebagai seorang penjahat sebelum kenal Tuhan. Namun karena, ya saudara, dia Tuhan sendiri datang sama dia, saudara, dia mengalami Tuhan dan dia tinggalkan semua apa yang di belakang dia. Saudara, itu sebabnya kita boleh mengimbas kembali tentang apa yang oleh Musa tadi saudara. Dia tinggalkan semua kemewahan, semua yang ada dalam dirinya saudara, yang selama ini yang dicari oleh dunia, untuk mencari Allah, untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak katakan bahwa ini semua tidak penting. Apa yang dicari oleh dunia tidak penting untuk kita. Saya masukkan tentang harta, kekayaan, saudara, tidak salah saudara. Namun apa keutamaan kita dalam hidup kita? Karena Tuhan berkata bahwa kalau kita ini mengasihi Tuhan, Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan. Ada amen saudara. Nah seterusnya, alasan yang seterusnya, saudara, di mana masih terikat akan hal-hal keduniawian. Ini juga penyebab di mana orang tidak dapat, ya, orang-orang percaya tidak dapat melawan arus dunia ini, karena mereka punya hidup masih dalam keduniawian. Seperti mana firman Tuhan Yakobus 4. Oke, saya baca Yakobus 4 ayat yang keempat berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini dan menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, karena hidup mereka masih ada keduniawian dalam diri. Hidup mereka masih keduniawian. Hidup mereka masih memikirkan tentang dunia. Mereka masih sayang akan dunia. Mereka bersahabat dengan cara dunia. Apa perbuatan jahat dunia mereka masih pegang, meskipun mereka disebut orang-orang Kristen. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini semua adalah penyebab-penyebabnya. Yang seterusnya, mereka tidak siap hidup dalam iman saudara. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17, saya mau kita perhatikan di sini. Ya. Tidak siap. Oke, sebelum itu saya lupa. Kita lompat, kita pergi yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga, memiliki sifat, ya, dasar penakut. Kita lihat di dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga penyebab di mana orang tidak boleh dapat melawan arus, karena mereka yang masih dikuasai oleh ketakutan dalam diri mereka. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan, memampukan kita saudara. Jangan takut. Sebab itu kita banyak orang-orang Kristen yang penakut berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan saudara, orang-orang yang besar. Oh, bila kita berhadapan dengan orang-orang yang
tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang besar, saudara, kita akan kecut hati, takut dan gemetar. Apatah lagi takut akan dimana ketahuan kita punya iman, ketahuan bahwa kita orang Kristen, saudara. Ini semua adalah ketakutan yang menguasai orang-orang Kristen pada waktu ini. Tapi saya tetap percaya kita semua tidak seperti itu. Karena Tuhan telah berkata, Tuhan berikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Amen, saudara. Jangan takut mempertahankan iman kita. Jangan takut berhadapan dengan orang-orang yang bukan Kristen, yang lebih besar daripada kamu, ataupun juga jawatan yang lebih besar daripada kamu. Jangan takut berhadapan kepada mereka semua, karena Tuhan di pihak kita, saudara. Ya, so kita lihat yang keempat adalah alasan yang keempat kenapa banyak orang, ya, orang Kristen, ya, tidak siap tampil beda itu, saudara, karena alasannya tidak siap hidup dalam iman. Roma 1 kita lihat. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Tetapi orang-orang seperti ini banyak yang gagal karena mereka belum siap, saudara, untuk hidup di dalam iman. Ya, saudara, kalau kita perhatikan bahwa iman artinya kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan, ya, dimana pada firman Tuhan, pada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak kita yang telah membaca firman Tuhan, tetapi kita lupa akan janji Tuhan. Mari kita declare, kita istiharkan dalam diri kita janji Tuhan. Mari kita kita menuntut janji Tuhan dalam diri kita, secara ya, dimana itu adalah hak kita, hak dimana sebagai anak-anak Allah yang tidak diberikan janji itu, kita ada hak, kita ada janji-janji yang diberikan kepada kita, bahwa kita akan memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan, ya, dan takut kepada Dia, saudara, dan juga pikiran kita berfokus kepada Tuhan. Bila saudara dan saya kita berjalan di dalam iman, apa saya maksudkan di sini adalah kita bukan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi berjalan dengan kekuatan Allah. Sebab itu dalam semua yang kita lalui, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kekurangan kita, belajar beriman, Tuhan akan mempercukupkan. Di dalam kehidupan masa depan kita, belajar untuk beriman bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya, menyediakan dan juga memimpin kita, saudara. Belajar untuk terus beriman, saudara, bahwa penyertaan Tuhan kepada kita di dalam 2022 ini, saudara, berani tampil beda, saudara. Meskipun mungkin begitu banyak lagi halangan-halangan yang ada, tetap beriman, saudara. Pegang dalam iman kita, dengan iman kita, saudara, bahwa Allah berserta dengan kita. Walk by faith, not by sight. Saudara, kita perhatikan dalam hal ini. Dan seterusnya kita mau lihat di dalam hal ini, saudara, gaya hidup yang tampil beda, karena fokusnya bukan lagi dunia, melainkan, saudara, fokus kita kepada Tuhan di dalam standar yang ada, standar kerajaan Allah, saudara. Dan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu dilakukan meskipun harus, ya, berbeda dengan orang-orang yang lain. So inilah yang kita akan harus ada dalam diri kita, saudara. Nah, saudara, ada dalam beberapa perkara ini saya membawa kepada kita apa saja hal yang perlu kita tampil beda, saudara. Yang pertama, saudara, adalah juga di dalam saat kita menyelesaikan masalah. Saudara, dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendapat masalah, biasanya orang dunia, ya, saudara, kita lihat bahwa mereka panik, mereka punya emosi emosi mereka akan naik, saudara. Ataupun saya boleh katakan bahwa mereka akan beremosi bila mereka berhadapan dengan masalah-masalah. Mereka mencoba untuk menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, kebijaksanaan mereka sendiri, saudara, dan dengan hikmat manusia. Tetapi, saudara, dalam sebagai orang percaya, untuk saat kita mengalami permasalahan, saudara, ataupun perkara, kita perlu, ya, berdoa, mencari Tuhan, mencari nasihat-nasihat daripada orang-orang percaya, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan, gembala, pastor, dan juga para pemimpin. Kamu cari mereka. Ya, dalam gereja sini, saudara, kita ada pemimpin yang boleh kita sharekan, kita boleh tanya ke mereka, kita boleh kongsikan tentang permasalahan. Mungkin mereka akan tolong kita berdoa dan sebagainya, saudara. Sekurang-kurangnya kita boleh mencari penyelesaian bukan dengan kekuatan kita, hikmat manusia, tapi carilah, ya, firman Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, carilah orang-orang yang beriman untuk menolong kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seterusnya, saudara, dalam tujuan hidup
kita saudara. Kita perlu tahu tujuan kehidupan kita, ya. Tujuan hidup orang dunia adalah menjadi kaya. Itu yang fokus dunia punya tujuan. Orang-orang dunia punya tujuan, mereka mau kaya dan terus kaya dan kurang kaya dan kaya dan terus kaya. Saudara, bila cakap hal ini memang ini kenyataan dan kita pun juga tidak lepas daripada hal ini. Siapa yang tidak mau kaya kan? Semua kita mau kaya. Tapi biarlah saudara dengan caranya Tuhan sendiri. Maksud saya di sini adalah menurut cara Tuhan dan bukan menurut cara dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan hidup kita bukanlah untuk kaya saudara. Tapi tujuan hidup kita adalah harus berbeda dengan dunia, orang dunia. Kita punya tujuan adalah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah, melakukan apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan pada kepentingan kita. Di dalam keadaan senang maupun susah saudara, melalui apapun juga kita tahu bahwa kita akan memuliakan Tuhan. Seterusnya saudara, dalam hal bukan saja dalam menyelesaikan masalah kita, tetapi kita perlu beda dalam tujuan hidup kita dan juga dalam susah dan senang. Apa yang saya maksudkan kepada susah dan senang saudara? Ya, kalau kita perhatikan kesukaan orang dunia adalah uang, betul kan? Tadinya kekayaan, sekarang uang saudara. Uang dan kesenangan adalah mereka punya segala macam kesenangan yang gemerlap yang telah ditawarkan oleh dunia ini saudara. Tetapi kesukaan saya dan saudara, kesukaan orang anak Tuhan adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang kesenangannya adalah ketika melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu ia berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan bangga dengan kita semua yang ada di sisi Malseben, dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Kita sudah masuk 2 tahun berapa bulan saudara. Namun kita melihat kita baru masuk 2 tahun saya percaya, dan kita sudah pun melihat daripada zero to hero saudara. Kita melihat daripada kosongnya dan sehingga kita adanya saudara. Kenapa? Kita bangga dan kita bersyukur. Itu semua bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan kita saudara. Saudara, kalau kita pakai manusia memikirkan itu sangat sulit sekali. Apalagi kami yang dari keke perlu bergerak ke sana dan driving penat dan sebagainya. Itu semua bayar harga, bukan mencari kepentingan saudara, tapi mencari kepentingan Allah. Kenapa? Satu hal, untuk kerajaan Tuhan. So mari melangkah beda dengan dunia, beda dengan orang-orang lain. Saudara memfokuskan kepada apa? Saudara, tentang kerajaan Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Sebab itu saudara, bahwa di dalam hal ini ya kita punya tujuan adalah kita supaya mana senangkah susahkah saudara, tetap tujuannya menyenangkan hati Tuhan, tetap mau menyenangkan hati Allah setelah menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Itulah kerinduan kita sebagai gereja. Kerinduan kita adalah supaya banyak jiwa-jiwa, keluarga kita, adik kakak kita, anak-anak yang kita saudara akan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena saudara, itulah tujuan yang Tuhan ingin mau kita kerjakan bersama-sama di depan ini saudara. Seterusnya yang terakhir saudara, yang kedua terakhir saudara, ya bukan saja dalam susah senang saudara kita harus tampil beda, tetapi juga dalam menghadapi kekecewaan. Setiap orang menghadapi kekecewaan, tidak lepas daripada orang-orang percaya. Mungkin Anda juga semua pernah mengalami kekecewaan dan mungkin sedang mengalami hari ini. Tapi saya mau bilang sama kita, dalam saat kita mengalami kekecewaan, kita harus beda dengan orang-orang yang lain saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menghadapi orang-orang yang kecewakan kita saudara. Di sekitar kita itu banyak orang yang boleh mengecewakan kita. Apatah kita akan kecewa. Apakah kita akan terus kecewa ataupun kita bersyukur di sebalik semuanya itu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur untuk apapun yang kita lalui. Itulah proses sebenarnya. Kita bersyukur untuk proses yang kita lalui. Kalau dunia kecewa, kita juga boleh kecewa saudara, karena kita masih manusia. Tetapi yang membedakannya adalah kita tahu bagaimana handle dia di dalam Tuhan. Berbanding dengan orang-orang dunia, kecewa mereka, ada yang bunuh diri, kecewaan mereka, ada yang mengakhiri hidup mereka dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi anak Tuhan tidak akan seperti itu. Mereka tahu, Anda tahu, saya tahu, kita semua akan beda dengan mereka.
dengan cara pikir, perbuatan saat menghadapi kekecewaan. Kita akan datang sama Tuhan bersyukur karena Tuhan memberikan penghiburan ke kita, memberikan penyembuhan dalam sakit hati kita. Amin. Puji Tuhan. Dan yang terakhir sekali saudara, kita harus tampil beda dalam mencapai kesuksesan dan juga keberhasilan. Bagaimana saudara kalau dunia kita perhatikan saudara, dalam menuju keberhasilan mereka melakukan banyak hal saudara, di mana mereka menghalalkan segala macam cara. Yang kalau macam bisnis kah saudara, mereka boleh lakukan untuk dapatkan tender, dapatkan project. Mereka perlu suap kah begitu, ataupun bagi rasuah sebagainya saudara. Ini cukup sudah berluasa dan itu cukup jelas kita boleh lihat, tidak lepas daripada orang-orang Kristen. Kadang-kadang saya berhadapan berbicara kepada saya sempat bercerita dengan orang-orang Kristen yang punya bisnis seperti ini, project-project, dan memang tidak lepas dari mulut mereka lah, tidak lepas. Maksud saya, kadang-kadang mereka akan tercakap bahwa mau tidak mau karena ada sisip juga. Saya pikir apa sisip ya? Akhirnya saya tahu itu kan perlu supaya bagi rasuah begitu. Saudara, saya mau bilang sama kita, ini semua adalah cara dunia. Tapi kalau kita sebagai orang percaya melakukan hal seperti ini, kita bukan melawan arus, tapi kita telah ditelan oleh arus. Kita mengikuti itu arus. Saudara, untuk tampil beda, berani melangkahi depan ini saudara, di tahun baru ini, dengan apapun juga mencapai kesuksesan dan keberhasilan, jangan rasuah. Kita tetap percaya Allah akan campur tangan. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Ini seringkali kita dengar. Hal yang kedua kali saya katakan tentang perkara ini saudara. Kenapa? Karena tetap percaya Tuhan akan membawa kita dalam satu yang namanya keberhasilan di dalam Dia saudara. Karena kita memiliki janji Tuhan. Amen saudara. Jadi makanya dalam hal ini saudara, supaya mana kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 terakhir saudara, Mazmur 1 ayat 1-3, yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan hidupnya itu akan apa? Dia katakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak akan pernah gugur. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang seperti inilah yang kita ada dalam diri kita. Kita akan balik tampil dengan tetap berpegang pada firman Tuhan yang akan tetap berbuah pada musimnya, dan daun kita tidak akan layu saudara. Kenapa? Karena kita tetap berpegang pada firman Tuhan, di mana hidup kita yang berpaut kepada terikat di dalam kerajaan surga, terikat dalam kerajaan Allah. Maksud saya saudara, di dalam apa yang kita kerjakan lakukan saudara, kita tetap di dalam yang namanya firman Tuhan, landasan firman Tuhan. Amen. So saya berdoa pada kita semua supaya kita semua tetap kuat, teguh, dan berani tampil beda dengan orang dan dunia ini. Mari saya berdoa untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Saya berdoa untuk setiap umat-umat-Mu di Simo 7 yang mendengarkan khotbah ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Berkati mereka, kuatkan mereka semua Tuhan. Teguhkan hati mereka dan biarlah mereka berani melangkah pada saat mereka keluar dari tempat ini. Mereka akan selalu berpikir berfokus kepada Allah yang memampukan mereka untuk tampil beda ya Tuhan Yesus. Biar dunia tahu bahwa Kristus hidup dalam kami. Biar dunia tahu bahwa Kristus hidup dalam kami. Biar dunia tahu bahwa kami adalah orang-orang yang percaya yang akan mencerminkan kemuliaan Allah. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Sekali lagi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita.